Shalom. Di minggu ketiga bulan Januari 2023 ini kita masih membahas tentang terobosan rohani. Kunci yang ketiga terobosan rohani adalah mengadakan pertahanan dan peperangan kepada musuh-musuh kita. Kita harus tahu musuh kita siapa supaya tidak salah sasaran dan kita benar-benar mengalami kemenangan yang mutlak. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur di awal tahun ini Engkau beri kesempatan belajar, mendengar lagi tentang kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkannya dan itu perlu untuk kami. Terima kasih Bapa, kami akan kenakan kebenaran firman ini untuk menjadi langkah kehidupan kami yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dalam doa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, kunci yang ketiga adalah untuk kita mengalami terobosan rohani, kita harus mengenal musuh-musuh kita yang sering berusaha menjatuhkan kita, menghancurkan kita, menggagalkan kita, mengganggu kita, menggerogoti kita, menekan kita, memenjarakan kita, membuat kita merasa menderita, membuat kita merasa gagal, merasa percuma, sia-sia, dan sebagainya. Kita melihat dari firman Tuhan siapa musuh kita. Musuh kita adalah Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Nah, yang dimaksud di sini melawan pemerintah itu bukan pemerintah yang menjadi pemimpin kita di dunia yang sekarang ini ada, bukan. Tapi pemerintah adalah pemerintah dari kerajaan setan-setan, penghulu-penghulu dunia kegelapan, Lucifer, roh-roh jahat, setan-setan, dan sebagainya. Mereka ada di udara di sekitar dunia ini. Tapi ingat, kita harus percaya, punya iman bahwa ketika kita dilahirkan baru dan kita sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita tempat tinggalnya sekarang di atas mereka. Satu tingkat di atas mereka. Secara fisik memang kita kelihatannya masih tinggal di dunia materi ini, tapi secara roh kita berada satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Jadi langkah awal jangan takut. Nah, musuh kita adalah mereka, di mana mereka berusaha pakai segala sesuatu untuk menggagalkan, menghancurkan, mengintimidasi, merongrong kita, membelenggu kita, menembak kita, menghancurkan kita, dan sebagainya. Tapi ingat, roh dalam kita roh yang lebih besar. Ketakutan memberi celah kepada mereka untuk bisa menancapkan panah apinya yang dilepaskannya. Kita punya roh yang lebih besar dari mereka, dan iman kita kepada Yesus telah mengalahkan mereka. Bahkan kita punya kuasa untuk menginjak mereka, karena mereka sekarang ada di bawah kaki kita. Jangan lupa, saya selalu ingatkan ini supaya engkau tidak gentar dengan keberadaan mereka ataupun serangan mereka. Engkau bisa punya kemampuan untuk bertahan dan bahkan memenangkan peperangan ini. Ketika engkau tahu musuh kita adalah mereka, sehingga tidak salah sasaran. Musuh kita bukan mertua kita, bukan suami, istri, anak, orang tua, saingan kita, atau mungkin dulu teman baik kita atau tetangga kita, bukan. Atau majikan kita, bukan. Tapi roh-roh jadi udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dunia kegelapan. Itulah musuh kita, Lucifer atau iblis, setan, dan roh-roh jahat. Nah, lawan mereka dengan cara apa? Perangi mereka dengan kuasa Roh Kudus dan iman. Kita hancurkan mereka dalam nama Tuhan Yesus.
engkau tidak bisa menguasai tempat ini. Keluar dari tempat ini. Percayalah perkataanmu yang dari iman dan menyebut nama Yesus. Karena itu dari kuasa Roh Kudus, maka akan mampu menghardik, mengusir keberadaan mereka. Kemudian kita bisa klaim kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tempat ini sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anak Allah yang diberkati. Kami anak-anak Allah yang sudah disembuhkan. Tempat ini tempat yang diberkati oleh Tuhan untuk saya. Tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah. Dan sekarang tidak ada lagi roh-roh dari penguasa-penguasa daerah ini, atau kuasa kegelapan, atau roh-roh setan apapun, atau jimat-jimat apapun. Keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini aku berkati dan aku kuduskan dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Lebih-lebih kalau mata roh kita terbuka, telinga roh kita terbuka, kita mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama dalam hal peperangan rohani, karunia membedakan roh, karena hikmat. Kita bisa melihat ada kuasa dari setan atau roh jahat yang berada di mana, berbentuk seperti apa, namanya apa, dan pengaruhnya seperti apa, pekerjaannya melakukan apa. Nah, kita bisa diberitahu oleh Roh Kudus. Tapi seandainya belum sepeka itu, asal kau katakan dengan iman, dan kau mendudukan diri di posisi tempat yang lebih tinggi dari mereka, dan kau hardik mereka, engkau bentak mereka, engkau usir mereka, engkau hancurkan mereka dalam nama Yesus, mereka pasti tunduk dan takluk kepada kita. Karena tubuh kita bait Allah yang kudus, Yesus Kristus ada dalam diri kita, dan Dia telah mengalahkan setan dan iblis dengan ketaatannya. Mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit dan hidup lagi untuk saudara dan saya. Jadi jangan enggan, jangan segan untuk melakukan peperangan rohani. Jangan kecil hati dan jangan takut. Harusnya mereka, roh jahat, setan, iblis yang takut kepada kita, orang-orang benar yang sudah diurapi dan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa di ayat yang ke-13-nya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdiri tegak, pakai ketopong keselamatan, perisai iman, baju cirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, dan kasut memberitakan Injil damai sejahtera. Yang di sini yang tidak kalah pentingnya adalah berdiri tegak. Artinya engkau siap melawan mereka, menahan serangan mereka, dan kau memerangi mereka. Ketika mereka harus diperangi, harus diusir, dan kemenangan pasti di pihak kita, karena Yesus sudah menjadi pahlawan yang memenangkan kita atas mereka. Percayalah itu. Amin. Di minggu keempat kita akan tetap membahas terobosan rohani, karena melalui kunci yang ketiga, mengadakan pertahanan tapi juga perlawanan kepada roh-roh jahat udara, setan dan iblis. Dan kita harus tetap melakukan dengan berdiri tegak, memakai selengkap senjata Allah. Kita akan mengalami terobosan rohani
yang luar biasa. Karena mereka akan memblokir kita untuk naik. Mereka akan memblokir kita untuk mengerti firman Tuhan. Mereka akan memblokir kita untuk bersemangat dengan Tuhan. Mereka akan melemahkan kekuatan kita untuk terus menyala-nyala dengan Tuhan. Mereka akan berusaha memadamkan roh kita. Mereka akan berusaha mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, dengan membawa kita selalu hanya melihat kepada diri sendiri. Mereka akan memblokir kasih Tuhan yang melimpah kepada kita. Mereka akan memblokir hati kita untuk mencintai Dia, mentaatinya, bersukacita, dan kemudian bersyukur kepada Dia dan melekat kepada Dia. Jadi bertahanlah, lawan, perangi mereka dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan jangan lupa dengan iman. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.